Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 53, menghabiskan uang seperti air. 3.000 poin kontribusi sekte setara dengan 300.000 tael perak. Selanjutnya, Luming membutuhkan 1,5 kati batu kabut darah, yang berarti dia membutuhkan 4.500 poin kontribusi. Dia hanya memiliki 7.000 poin kontribusi. Dalam sekali jalan, 2/3-nya akan hilang. Sobat muda, apakah kamu masih akan melakukan pertukaran? Orang tua itu bertanya sambil tersenyum. Saya akan melakukannya, tentu saja. Aku akan menukarnya, Luming berkata dengan gigi terkatup. Tidak peduli berapa banyak poin kontribusi yang diperlukan, dia akan melakukan pertukaran. Terlepas dari berapa banyak poin kontribusi yang dia miliki, nilai sebenarnya hanya akan terwujud jika dia mengubahnya menjadi kekuatan. Jika dia hanya menimbunnya, itu hanyalah sekumpulan angka. Orang tua itu sedikit terkejut. Dia memperhatikan bahwa Luming belum terlalu tua, jadi dia pikir dia tidak mampu membelinya. Dia terkejut saat memikirkan bahwa Luming benar-benar dapat menyerahkan begitu banyak poin kontribusi. Luming mengeluarkan potongan giok identitasnya dan memberikannya kepada orang tua itu. Senior, ini potongan giok identitasku. Orang tua itu mengambil potongan giok identitas Luming dan meletakkannya di atas platform logam seperti cakram. Platform logam itu berkedip terang. Lalu, sederet kata muncul. Ini adalah informasi pribadi Luming. Ketika lelaki tua itu membaca informasi pribadinya, dia sedikit terkejut sebelum tersenyum. Jadi, kamu adalah juara magang tahun ini, Luming. Haha, suatu kehormatan bertemu denganmu. Kamu terlalu baik, senior. Juara magang hanyalah sebuah gelar kosong. Luming menggelengkan kepalanya. Orang tua itu mengangguk. Meski mendapat posisi juara magang, Luming tetap rendah hati. Kesannya terhadap Luming meningkat pesat. Setelah itu, dia menggesek beberapa kali pada platform logam. Luming memperhatikan bahwa kata-katanya berubah. 7.000 poin kontribusinya menjadi 2.500 dalam sekejap. Setelah poin kontribusi dikurangi, lelaki tua itu mengembalikan potongan giok identitas itu kepada Luming. Setelah itu, dia berbalik dan menghilang ke dalam pintu di belakangnya. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan sebuah kotak logam di tangannya. Batu kabut darah ada di dalam. Tepatnya ada 1,5 kati. Coba lihat, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Luming mengambilnya dan membuka kotak logam itu sebagai antisipasi. Sebuah batu berwarna merah darah seukuran kepalan tangan ada di dalamnya, dipotong menjadi persegi yang rapi. Anehnya, di atas batu tersebut terdapat lapisan kabut merah pucat yang mengambang. Batu kabut darah. Saya akhirnya mengumpulkan 3 harta paling penting. Saya bisa mengembangkan teknik naga perang sejati ke tahap kedua sekarang. Luming dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah menjauhkan batu kabut darah, dia menambahkan, senior, saya memerlukan beberapa hal lainnya. Setelah itu, Luming membuat daftar bahan-bahan lain yang diperlukan untuk mengembangkan teknik naga perang sejati tahap kedua. Bahan-bahan lain ini jauh lebih murah. Secara total, biayanya hanya 200 poin kontribusi. Setelah berpikir beberapa lama, Luming bertanya, senior, apakah Anda memiliki esensi darah binatang iblis? Esensi darah binatang iblis. Itu adalah bahan yang dibutuhkan oleh para alkemis dalam memurnikan pil dan peralatan. Apakah kamu sebenarnya seorang alkemis? Lelaki tua itu bertanya, tertegun. Luming menggelengkan kepalanya. Tidak, aku punya kegunaan lain untuk itu. Orang tua itu mengangguk dan tidak bertanya lebih jauh. Dia hanya berkata, esensi darah binatang iblis tingkat berapa yang kamu butuhkan? Tingkat kedua kelas 4 dan 5, jawab Luming. Orang tua itu berkata, sebagian esensi darah binatang iblis tingkat 2 tingkat 4 berharga 50 poin kontribusi, sementara sebagian esensi darah binatang iblis tingkat 2 tingkat 5 berharga 100 poin kontribusi, jawab lelaki tua itu. Itu mahal. Luming tersentak kaget sekali lagi. Esensi darah binatang iblis tingkat 4 tingkat 2 berharga 50 poin kontribusi per porsi, yang setara dengan 5.000 tael perak. Kita harus tahu bahwa satu senjata spiritual tingkat pertama unggul harganya kurang dari 5.000 tael perak. Ini benar-benar terlalu mahal. Orang tua itu tersenyum dan menjelaskan, sobat muda, sebenarnya tidak terlalu mahal.
Anda harus tahu bahwa setelah binatang iblis mati, vitalitas esensi darahnya akan menghilang setelah 1 jam dan kehilangan efeknya. Itu benar, Lu Ming mengangguk. Dia sangat menyadari hal ini. Ketika meridian darah cacing pemakan rohnya memakan esensi darah binatang iblis atau manusia, hal itu harus dilakukan dalam waktu 1 jam setelah kematian mereka. Jika tidak, ki darah akan menguap dan tidak akan berpengaruh. Oleh karena itu, untuk menjaga esensi darah binatang iblis, kristal penyegel roh harus digunakan. Kristal ini adalah barang sekali pakai. Terlebih lagi, semakin tinggi level esensi darah binatang iblis, semakin tinggi pula kualitas kristal penyegel rohnya. Jadi, harga sari darah binatang iblis itu sangat mahal, lelaki tua itu melanjutkan penjelasannya. Lu Ming mengangguk. Dia tahu inilah alasannya. Senior, beri aku masing-masing 10 porsi esensi darah binatang iblis tingkat 4 dan 5 kelas 2, kata Lu Ming dengan rahang terkatup. Untuk meningkatkan budidayanya dengan cepat dalam 1 bulan, dia hanya bisa melahap esensi darah binatang iblis. Sedangkan pergi ke alam liar untuk memburu binatang iblis, itu terlalu tidak efisien. Sebelumnya, di tempat pengujian mereka, selain kadal monitor skala hitam yang bermutasi, level tertinggi dari binatang iblis hanya ada di kelas 4 tingkat 2. Untuk berburu binatang iblis di atas kelas 4 tingkat 2, dia harus menuju ke wilayah yang lebih jauh dan lebih berbahaya. Meski mengesampingkan tingkat risikonya, mencari binatang iblis yang cocok mungkin memakan waktu lama dan tidak sepadan sama sekali. Membeli esensi darah binatang iblis secara langsung adalah metode yang paling nyaman. Baiklah, aku akan menyiapkan esensi darah binatang iblismu, kata lelaki tua itu. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan esensi darah binatang iblis, dan 1.500 poin kontribusi dikurangi dari akun Lu Ming. Sekaligus, ia hanya memiliki 700 poin kontribusi. Tingkat pengeluarannya sangat cepat, dan Lu Ming merasakan kepedihan di hatinya. Tetap saja, mampu mengubah semua ini menjadi lebih banyak kekuatan tidak sia-sia. Hanya dengan meningkatkan kemampuannya dia dapat memperoleh lebih banyak harta dan poin kontribusi. Setelah menyingkirkan esensi darah binatang iblis dan batu kabut darah, Lu Ming meninggalkan aula kontribusi dan kembali ke kediamannya. Sekembalinya, dia tidak segera menangani tahap kedua teknik naga perang sejati karena budidayanya belum sepenuhnya dibentengi. Esensial ki-nya tidak cukup murni. Dalam keadaan seperti itu, sulit untuk berhasil mengembangkan teknik naga perang sejati tahap kedua. Jika dia mengolahnya secara sembarangan, dia mungkin akan menyia-nyiakan bahan berharga yang telah dia peroleh melalui usaha yang sangat besar. Oleh karena itu, jika dia mengolahnya, dia harus memastikan kesuksesan dalam satu usaha. Lu Ming terus mengasah teknik naga perang sejatinya dengan rajin. Setelah 8 hari, kultivasi Lu Ming akhirnya stabil sepenuhnya. Meski begitu, dia menghabiskan 2 hari lagi untuk mengasimilasi ki esensial di tubuhnya hingga menjadi sangat halus. Baru setelah itu dia bersiap untuk mulai menangani tahap kedua teknik naga perang sejati. Sekarang saya harus menyiapkan materinya. Lu Ming mengeluarkan buah pengembunan roh, darah macan tutul petir, batu kabut darah, dan bahan lainnya. Dia mengukurnya dan mencampurkannya sesuai dengan langkah-langkah yang tercantum dalam teknik naga perang sejati. Meskipun dia bukan seorang alkemis, ini bukanlah proses pemurnian pil. Itu adalah campuran sederhana yang bisa dia capai dengan mudah. Setelah bahan-bahan ini dicampur menjadi satu, mereka membentuk cairan berwarna merah darah yang mengeluarkan sedikit aroma. Mulai. Setelah bahan disiapkan, Lu Ming duduk bersila di atas kepalanya, lalu menelan cairan berwarna merah darah yang dihasilkan semuanya dalam satu tegukan. Setelah menelannya, cairan berwarna merah darah ini tampak meletus seperti gunung berapi, berkobar dengan gelombang energi panas yang melonjak menuju meridiannya. Setelah memasuki meridiannya, ia digabungkan dengan ki esensialnya, dan akhirnya memasuki siklon ki di dantiannya. Bas dengungan. Semburan energi ini berderak dengan kilat yang kuat saat mulai menyempurnakan ki esensial Lu Ming. Lu Ming memobilisasi teknik naga perang sejati dengan kekuatan penuh, menggunakan energi ini untuk menuju tahap kedua teknik naga perang sejati. Babak 54, Penatua Mulan. Setelah setengah hari, suara gemuruh muncul di tubuh Lu Ming seperti auman samar naga. Topan ki di dantiannya mulai berputar dengan cepat ketika energi spiritual dunia berkumpul dengan liar di tubuhnya. Tubuh Lu Ming seperti jurang maut yang menghabiskan energi spiritual dengan panik.
Bahkan Huachi dan Pangxi di dua ruangan lainnya terkejut. Ini adalah tingkat kultivasi Luming. Apakah dia berhasil menerobos? Mengapa ada reaksi yang begitu besar? Kecepatan energi spiritual yang dikonsumsi bahkan lebih menakutkan daripada meridian darah tingkat kelima. Apakah meridian darah Luming benar-benar melampaui tingkat kelima? Mata Huachi membelalak kagum. Wus! Keributan itu baru mereda setelah beberapa saat. Di dalam kamar, Luming membuka matanya. Tahap kedua dari teknik naga perang sejati akhirnya dikembangkan. Ki esensial yang kaya dan kental. Luming memeriksa ki esensial padat yang melonjak di tubuhnya dengan ekspresi ekstasi. Saat ini, ki esensialnya 3 kali lipat dari kebanyakan orang. Tentu saja, kebanyakan orang, dalam konteks ini berarti mereka yang mengembangkan teknik tingkat kuning. Ini karena semakin tinggi level teknik yang dikembangkan, semakin banyak pula kemampuan mistik yang dimilikinya. Kemudian, ki esensial yang dihasilkan dari teknik tingkat tinggi tertentu akan lebih kaya dan padat. Tentu saja, itu tidak mungkin mencapai tingkat yang menakutkan seperti teknik naga perang sejati. Setelah itu, Luming bangkit dan keluar kamar. Setelah berkultivasi selama 10 hari atau lebih, dia ingin berjalan-jalan di luar dan bersantai. Saat dia keluar dari kamarnya, dia melihat Huachi dan Pangxi juga sedang berjalan keluar. Ketika Pangxi memperhatikan Luming, dia tersenyum dan bertanya, "Kakak senior Lu, apakah kamu akan ikut ceramah juga?" "Kuliah." Luming tampak kosong. "Yup, hari ini seorang tetua dari Vermilion Bird Hall memberi kami ceramah, mencakup beberapa informasi tentang budidaya serta hal-hal yang perlu diperhatikan." "Kakak senior Lu, tahukah kamu?" Pangxi menepuk kepalanya sendiri. Uhuk-uhuk. Luming terbatuk beberapa kali dengan canggung. Dia benar-benar tidak tahu. Saat ini, dia sibuk berkultivasi dan praktis tidak keluar sama sekali. "Kalau begitu, ayo pergi bersama." Luming berkata sambil tersenyum. Dia baru saja menyelesaikan masa pengasingannya, jadi dia bisa pergi dan mendengarkan. Luming baru mulai berkultivasi dengan baik selama beberapa bulan. Selama ini, budidayanya telah meningkat pesat. Di sisi lain, ia telah mengabaikan hal-hal mendasar tertentu, sehingga menghadiri perkuliahan pasti akan bermanfaat baginya. Luming dan Pangxi berjalan berdampingan sementara Huachi mengikuti di belakang dengan ekspresi kaku. Ceramah orang tua itu ada di sisi lain Vermilion Bird Peak. Ada sebuah kotak raksasa yang di dalamnya terdapat kaus kaki Ketail. Pada saat itu, sudah ada beberapa ratus orang yang duduk di atas kaus kaki di alun-alun. Mereka semua adalah peserta magang yang baru terdaftar. "Lihat, Luming ada di sini. Saya pernah mendengar bahwa setelah Luming menantang kakak senior Ning Feng, dia mengasingkan diri. Sekarang, dia akhirnya muncul." Ketika para murid melihat Luming, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling berbisik. Luming tidak peduli dengan mereka dan menemukan kaus kaki untuk diduduki. Seiring berjalannya waktu, jumlah penontonnya bertambah. Pada akhirnya, ada sekitar 500 orang. Awalnya, Vermilion Bird Hall memiliki sekitar 1000 peserta magang baru. Namun, selama pengujian, sekitar 200 dari mereka terbunuh, hanya menyisakan 800 orang. Ada juga beberapa yang mengasingkan diri atau sibuk. Hal ini merupakan hal yang lumrah. Saat itu, sesosok tubuh terbang dengan anggun di atas alun-alun. Ketika Luming menyadari sosok ini, matanya membelalak. Mulan. Sosok itu adalah Mulan yang sudah beberapa bulan tidak dilihatnya. Dia mengenakan gaun hitam ketat dengan gaya yang unik. Sangat cantik. Benar saja, ada murid laki-laki di samping Luming yang menatap Mulan dengan mulut ternganga. Dia praktis ngiler. Dia bukan satu-satunya. Peserta magang laki-laki lainnya di alun-alun juga bertindak serupa. Mereka memasang ekspresi bingung dan cabul saat mereka menatap Mulan di atas mereka. Sebagian besar dari peserta magang ini adalah remaja berusia 15 hingga 16 tahun, yang penuh dengan hormon. Bagaimana mereka bisa menolak pesona Mulan? Kalian semua bejat. Mesum. Semua murid perempuan merasa kesal saat mereka mendengus dingin. "Baiklah, silakan duduk. Biarkan saya memperkenalkan diri. Saya Mulan, tetua yang akan memberi Anda ceramah hari ini." Tatapan Mulan berputar dan berhenti pada Luming. Di sisi Luming, Pangxi tercengang. "Apa? Dia yang lebih tua. Bagaimana dia bisa begitu muda? Apakah kamu tidak tahu apa-apa? Biarkan aku memberitahu Anda.
Penatua Mulan memiliki bakat luar biasa dan kecantikan yang tak tertandingi. Dia baru berusia 20 tahun, namun budidayanya sangat mendalam. Dia kemungkinan besar akan menjadi murid magang berjubah emas berikutnya. Di belakang mereka, Hua Qi mengerutkan bibir. Namun, matanya tertuju pada Mulan dengan sangat bersemangat. Apakah dia luar biasa? Lalu, bagaimana dia bisa menjadi seorang penatua? Pang Xi bertanya dengan rasa ingin tahu. Di Sekte Pedang Mistik, keajaiban sejati tidak akan menjadi penatua. Peran sesepuh dan pembantu biasanya jatuh pada mereka yang lebih tua, atau dengan kata lain, mereka yang potensinya sudah habis. Usia Mulan saat ini adalah puncak dari kultivasinya. Selain itu, dia memiliki bakat luar biasa. Jarang sekali orang seperti dia menjadi penatua. Saya juga tidak tahu. Tidak banyak orang yang tahu mengapa penatua Mulan tiba-tiba memilih menjadi penatua. Penatua Mulan adalah dewi saya. Tujuan saya adalah menjadi ahli terkemuka dan berhasil merayu dia. Hua Qi memasang ekspresi orang bodoh yang dilanda cinta. Di atas mereka, Mulan duduk bersila di atas kaus kaki Ketail dan berkata, "Baiklah, mari kita mulai ceramahnya. Pertama-tama, mari kita bicara tentang alam pemula." Dia mulai membahas beberapa detail mengenai alam pemula, menjelaskan aspek-aspek yang harus diperhatikan, serta tujuan dari alam ini. Ceramahnya sangat rinci dan mencakup semua bidang. Setelah dia selesai berbicara tentang alam pemula, dia pindah ke alam prajurit, lalu alam master. Lu Ming mendengarkan dengan cermat. Sebenarnya ada banyak hal yang tidak dia sadari sebelumnya, atau tidak dia pahami. Usai ceramah, ia merasa mendapat banyak pelajaran. Selain itu, dia diam-diam terpana oleh kedalaman pembelajaran Mulan dan ketajaman pemahamannya. Ceramahnya berlangsung selama 2 jam sebelum Mulan berhenti. "Baiklah, itu saja untuk hari ini. Kamu boleh pergi." Dia melambaikan tangannya, lalu mengarahkan pandangannya ke Lu Ming dan berseru, "Lu Ming, tetap di belakang." "Sangat baik." Lu Ming sedikit terkejut dan dengan cepat mengangguk. Meski begitu, kata-kata Mulan kembali menimbulkan keributan. Mengapa Penatua Mulan meminta Lu Ming untuk tinggal? Apakah mereka saling mengenal? Tentunya Penatua Mulan tidak menyukai Lu Ming. Bagaimana mungkin? Penatua Mulan adalah dewi saya, jadi itu pasti tidak mungkin. Oh, betapa aku iri pada Lu Ming. Dia bisa berduaan dengan Penatua Mulan. Ah, Penatua Mulan benar-benar cantik sekali. Jika aku bisa menikahinya, aku akan rela menyerahkan 10 tahun hidupku. Berhentilah melamun. Para murid di sekeliling menatap Lu Ming dengan rasa iri, kagum, dan dendam. Lu Ming tersenyum pahit. Pesona Mulan sungguh terlalu kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa Penatua Mulan meminta Lu Ming sendirian untuk tetap tinggal? Lu Ming, sebaiknya kau bersikap terhormat. Kalau tidak, aku harus berurusan denganmu. Hua Qi menatap tajam ke arah Lu Ming dengan sedih, sangat berharap dialah yang tetap tinggal. Lu Ming menggaruk hidungnya tanpa berkata-kata dan pergi ke arah Mulan. Setelah beberapa saat, semua orang berpencar dari alun-alun, hanya menyisakan Mulan dan Lu Ming. Keduanya duduk saling berhadapan. Babak 55, Alam Master Kelas 4. Lu Ming, setelah berpisah beberapa bulan, kamu tidak benar-benar mengecewakanku. Mulan tersenyum merenung, matanya yang besar bersinar saat dia menatap Lu Ming. Tidak ada kesungguhan dari ceramahnya tadi. Jantung Lu Ming berdebar tak menentu karena berada dalam jarak yang begitu dekat dengannya. "Elder Mulan, mengapa kamu memintaku untuk tetap tinggal?" Mulan menyeringai. "Tidak perlu terlalu formal. Perlakukan aku sebagai kakak perempuanmu. Kakak seniormu." Lu Ming memberi hormat pertama. "Lu Ming, kamu memang telah menimbulkan keributan. Anda telah menjadi juara magang setelah mendaftar. Sejujurnya, ini di luar ekspektasi saya." Mulan mengamatinya dengan cermat sejenak, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Selama ujian, kaulah yang membunuh Duan Mujue, bukan?" "Itu benar." Lu Ming tidak menyembunyikan kebenaran. "Sebenarnya hal seperti ini mudah ditebak, jadi tidak perlu ditutup-tutupi. Aku tahu itu. Tetap saja, Anda harus berhati-hati. Duan Mujue adalah seorang jenius langka di keluarga Duanmu. Mereka tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Ditambah lagi, Anda telah menantang Ning Feng. Apakah kamu yakin tentang kemenangan?" Mulan bertanya dengan agak cemas. "Saya yakin sekitar 60-70%. Lu Ming menyatakan. 60 hingga 70%.
Sepertinya kamu sangat percaya diri. Mulan menatap Lu Ming, terperangah. Dia hanya tersenyum tipis. Kamu seharusnya tahu sedikit tentang kekuatan Ning Feng, tapi tahukah kamu bahwa ayahnya adalah ketua tetua dari Vermilion Bird Hall? Mulan bertanya. Saya bersedia. Lu Ming mengangguk. Dia telah mengetahui hal ini dari Huachi. Para tetua dari Sekte Pedang Mistik dibagi menjadi penatua biasa, penatua berjubah perak, dan penatua berjubah emas. Tetua berjubah perak dan tetua berjubah emas memiliki otoritas besar karena posisi mereka sangat berpengaruh. Adapun sesepuh biasa, kebanyakan dari mereka memegang gelar kosong dan mereka tidak memiliki banyak kekuasaan. Meski begitu, di antara tetua biasa, ada tipe tetua yang memiliki otoritas besar, dan itu adalah ketua tetua. Ketua tetua adalah peringkat tertinggi di antara tetua biasa, nomor 2 setelah tetua berjubah perak. Tentu saja, budidayanya juga luar biasa. Lu Ming pernah mendengar Feng Wu menyebutkan bahwa Mulan adalah ketua tetua di Vermilion Bird Hall. Namun, ada satu hal yang pastinya tidak kamu sadari. Ayah Ning Feng telah berjanji setia kepada keluarga Duanmu. Oleh karena itu, kali ini, keluarga Duanmu pasti akan mendukung Ning Feng dengan semua yang mereka miliki. Ning Feng sudah menjadi guru kelas 6 terbaik. Yang paling saya takuti adalah dia akan mencapai terobosan dalam periode ini. Ekspresi Mulan serius. Keluarga Duanmu lagi. Mata Lu Ming berkilat dingin. Oleh karena itu, Lu Ming, jika kamu membutuhkan bantuanku, silakan bertanya, kata Mulan. Benar-benar, kalau begitu, kakak senior Mulan, bisakah kamu meminjamkanku 3.000 poin kontribusi? Lu Ming menatap Mulan dengan cemas. Dia hanya memiliki 700 poin kontribusi sekarang. Itu sulit untuk memberdayakan, jadi akan lebih baik untuk meminjam sebagian sebagai cadangan. 3.000 poin kontribusi. Mengapa Anda memerlukan begitu banyak poin kontribusi? Tes pemulamu memberimu 7.000 poin kontribusi, bukan? Aku sudah menggunakannya. Bekas. Abis. Mulan agak terdiam. Dia menggunakan 7.000 poin kontribusi dalam waktu singkat. Apakah Lu Ming memakan poin kontribusinya atau semacamnya? Benar, mereka sudah habis. Kakak senior Mulan, bisakah kamu meminjamkanku beberapa? Dia cemberut pada Mulan dengan menyedihkan. Baiklah, berikan aku potongan giok identitasmu, katanya. Lu Ming mengeluarkan potongan giok identitasnya dan menyerahkannya padanya. Setelah dia mengambilnya dan kemudian mengeluarkan potongan giok identitasnya sendiri. Dia menempatkan 2 potongan batu giok identitas bersama-sama, lalu menyalurkan ki esensialnya. Cahaya dari potongan batu giok mulai berkelap-kelip. Jari Mulan yang lembut dan halus mengusap potongan batu giok identitasnya beberapa kali, setelah itu cahaya dari potongan batu giok identitas itu perlahan meredup. Ketika Lu Ming mengambil kembali potongan giok identitasnya dan melihatnya, dia mendapat tambahan 3.000 poin kontribusi. Lu Ming, ketika Anda mendapatkan sejumlah poin kontribusi, Anda harus membayar saya kembali. Anda tahu betul bahwa wanita memiliki pengeluaran yang besar. Mulan menatap Lu Ming dengan tatapannya yang tak tergoyahkan dengan ekspresi kesusahan di wajahnya. Betapa piciknya dirimu ketika kamu dengan bangga mengumumkan bahwa aku harus bertanya kepadamu apakah aku memerlukan bantuan. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri dengan muram. Apa katamu? Mulan tiba-tiba memberinya tatapan tajam yang menjatuhkannya dengan kejam. Tidak ada, aku tidak mengatakan apapun. Kakak senior Mulan, saya akan kembali berkultivasi. Lu Ming buru-buru merobeknya. Saat dia menatap ke arah di mana Lu Ming pergi, wajah Mulan kembali tersenyum, dan dia berkata dengan lembut, menarik sekali. Lu Ming, kuharap kamu tidak mengecewakanku. Meski masih jauh dari sekarang, suatu hari nanti kamu mungkin punya kesempatan untuk memasuki tempat itu. Dengan itu, dia bangkit dan pergi juga. Sekembalinya ke kediamannya, Lu Ming pergi ke kuil tertinggi, lalu duduk bersila. Dia mengeluarkan kotak giok dan membukanya. 10 keping kristal terletak di dalamnya. Masing-masing kristal ini disegel dalam 9 tetes esensi darah berwarna merah darah. 10 kristal ini mengandung esensi darah binatang iblis tingkat 4 tingkat 2. Lu Ming mengambil sepotong dan menjepitnya dengan kuat. Prasasti berkedip-kedip di permukaan kristal penyegel roh. Patah. Setelah itu, kristal penyegel roh pecah menjadi tumpukan pecahan. 9 tetes esensi darah binatang iblis melayang.
Melahap. Luming segera mengendalikan meridian darahnya untuk menciptakan hisapan yang kuat, mengonsumsi 9 tetes esensi darah. Dalam waktu singkat, mereka diubah menjadi energi yang melonjak ke seluruh tubuhnya. Luming mengaktifkan teknik naga perang sejati, mulai menyerap dan mengolah energi ini. Tingkat kultivasinya meningkat pesat. Tak lama kemudian, esensi darah dari seekor binatang iblis telah diproses sepenuhnya. Energi vital yang terkandung dalam esensi darah kurang kuat dibandingkan energi vital yang terkandung dalam pembunuhan baru. Luming dengan hati-hati mengevaluasi situasinya. Ini sudah diduga. Meskipun kristal penyegel roh dapat menutup kehilangan energi, itu tidak 100% efektif. Beberapa di antaranya masih akan hilang. Ayo lanjutkan. Luming menghancurkan kristal penyegel roh kedua dan mulai berkultivasi. Dalam sekejap, 1 hari penuh berlalu. 10 porsi esensi darah binatang iblis tingkat 4 kelas 2 telah sepenuhnya diolah. Meski begitu, kultivasi Luming tidak berkembang ke alam master kelas 4. Dia masih berada di puncak alam master kelas 3. Seperti yang diharapkan, setelah mengasah teknik naga perang sejati tahap kedua, itu membutuhkan lebih banyak energi. Luming merenung dengan putus asa. Sebelumnya, pada tahap pertama teknik naga perang sejati, kepadatan ki esensialnya 2 kali lebih besar daripada ki esensial biasa. Pada saat itu, energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan budidayanya 3 kali lebih banyak daripada ki esensial lainnya. Sekarang kepadatan ki esensialnya 3 kali lebih besar dari biasanya, energi yang dibutuhkan 9 kali lebih banyak daripada ki esensial lainnya. Peningkatannya mencapai 9 kali lipat. Aspek lainnya adalah meridian darahnya masih belum naik. Itu masih merupakan meridian darah tingkat ketiga. Dia telah mengkonsumsi esensi darah dari 10 binatang iblis tingkat 2 kelas 4, namun dia masih belum naik level. Logikanya, meridian darahnya seharusnya meningkat levelnya. Apakah meridian darah tingkat ketiga benar-benar batas kemampuannya? Luming tidak akan menerimanya. Saya tidak peduli. Bagaimanapun, Anda menuai apa yang Anda tabur. Saya akan terus berkultivasi. Dia mengeluarkan kotak giok lainnya. Yang ini berisi 10 porsi esensi darah binatang iblis tingkat 5 kelas 2. Setelah itu, dia mulai melahap dan memurnikan esensi darah binatang iblis tingkat 5 tingkat 2. Seperti yang diharapkan dari esensi darah binatang iblis tingkat 5 tingkat 2, energi vital yang dikandungnya jauh lebih banyak daripada energi vital tingkat 2 tingkat 4. Setelah Luming memproses esensi darah dari 6 binatang iblis tingkat 5 kelas 2, budidayanya akhirnya mengalami terobosan, mencapai alam master kelas 4. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Kaisar Naga Abadi Chapter 56 Bahasa Indonesia. By Batara tanggal 8 November tahun 2023 Lea VA Komen. Previews. Semua chapter. Next. A plus a light mode, of perbaikan kata. Babak 56, Meridian Darah Berkembang. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Luming membuka matanya dan sinar bersinar di matanya. Alam Master Kelas 4. Kecepatan melahap esensi darah memang menakutkan. Hanya butuh 1 hari bagi saya untuk beralih dari tahap pemula Alam Master Kelas 3 ke Alam Master Kelas 4. Namun, ini tidak cukup. Ning Feng adalah Master Kelas 6 terbaik, dan tidak ada yang tahu apakah dia akan berhasil menembus kali ini. Saya harus berkembang lebih jauh. Luming pergi ke aula kontribusi sekali lagi. Kali ini, dia menukar 80.000 tael perak yang dia dapatkan dari Duanmu Jue menjadi poin kontribusi sekte. 80.000 tael perak setara dengan 800 poin kontribusi sekte. Dengan 700 poinnya sendiri, dan 3.000 poin yang dipinjam Luming dari Mulan, dia memiliki total 4.500 poin, dan dia menukar semuanya dengan esensi darah binatang iblis. Luming mendapat 15 bagian esensi darah binatang iblis tingkat 2 kelas 5, masing-masing 100 poin kontribusi sekte, dan 15 porsi esensi darah binatang iblis tingkat 2 kelas 6 masing-masing 200 poin kontribusi sekte. Dalam sekejap mata, dia menyelesaikan semua poin kontribusi sektenya. Kasihan, aku terlalu miskin. Luming menghela nafas. Dia melanjutkan kultivasinya ketika dia kembali ke kamarnya. 2 hari kemudian, Luming telah melahap total 19 esensi darah binatang iblis tingkat 5 kelas 2, termasuk 4 bagian yang dia beli sebelumnya. Kultivasinya mencapai puncak alam master kelas 4, jadi dia hanya sedikit lagi ke puncak alam master kelas 4.
Setelah esensi darah binatang iblis tingkat 2 kelas 5, Luming terus melahap esensi darah binatang iblis tingkat 6 kelas 2. Dengan hanya 3 porsi, budidaya Luming mencapai puncak alam master kelas 4. Saat dia terus melahap 3 esensi darah binatang iblis tingkat 6 tingkat 2, tidak ada tanda-tanda peningkatan dalam budidayanya, yang berarti bahwa dia tidak memiliki harapan untuk mencapai alam master kelas 5 dalam waktu dekat. Kultivasi saya meningkat terlalu cepat. Ki esensialku tercemar dan fondasiku goyah. Saya harus berhenti untuk mengkonsolidasikan dan memperkuat kultivasi saya. Luming tertawa getir. Luming fokus sepenuhnya untuk memperkuat kultivasinya, untuk sementara mengesampingkan melahap esensi darah. Ia juga berlatih teknik bela diri di waktu luangnya. 10 hari telah berlalu, dan hanya tinggal 2 hari lagi dari perjanjian dengan Ning Feng sebulan yang lalu. Dalam kurun waktu 10 hari ini, tinju naga api Luming telah mencapai tahap ke-6, satu dengan seni bela diri. Namun, tidak peduli seberapa banyak Luming berlatih, teknik pedang berkilau miliknya tetap stagnan di tahap ke-5. Selain itu, dia hampir selesai memperkuat budidayanya. Aku akan mulai menerobos sekarang. Luming mulai mencoba terobosan budidaya setelah melahap lebih banyak esensi darah binatang iblis tingkat 6 tingkat 2. Mengaum, mengaum. Esensi darah binatang iblis berubah menjadi aliran ki esensial seperti naga yang tumbuh lebih besar saat melonjak di meridian Luming. Akhirnya, semua ki esensial yang mirip naga berkumpul di topan ki di Dantian. Wus! Setelah 1,5 hari, topan ki Luming berputar dengan cepat, dan dengan gemetar, ia mengembang hingga 2 kali lipat ukuran aslinya. Aku akhirnya berhasil menembus alam master kelas 5. Luming membuka matanya dengan gembira. Berdengung. Dia merasakan sensasi mati rasa di tulang punggungnya dan dalam semburan cahaya merah, seekor cacing pemakan roh seukuran jari muncul, berjatuhan di udara. Cacing pemakan roh mulai memanjang dan menebal. Dalam 2 jam, ia menjadi seperti ular kecil setebal ibu jari dan panjang sekitar 50 cm. Ya, itu memang terlihat seperti ular kecil berwarna hitam bersisik yang melayang di udara. Ada 4 titik fokus meridian merah terang pada ular kecil itu. Dalam hal kemajuan, meridian darah Luming akhirnya meningkat, tetapi mereka membutuhkan lebih banyak esensi darah dari yang diharapkan. Kemajuan ini juga disertai dengan perubahan tampilan meridian darah Luming. Sepertinya aku tidak bisa menyebut ini cacing lagi, kan? Haruskah saya mengganti namanya menjadi ular? Luming bingung. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, meridian darah yang bisa naik level dan berevolusi. Saya tidak yakin apakah ini akan terus berkembang di masa depan. Kamu tahu apa? Kalau begitu, aku akan menyebutnya pemakan roh. Luming berpikir dengan antusias. Di salah satu halaman yang lebih luas di Vermilion Bird Hall berdiri 2 sosok. Itu adalah Ning Feng, dan yang lainnya adalah Ning Kong, ayahnya. Fenger, seberapa yakin kamu bisa mengalahkan Luming? Ning Kong bertanya. Jangan khawatir, ayah, saya pasti akan membunuh Luming di Vermilion Bird Stage, jawab Ning Feng dengan percaya diri. Jangan meremehkan musuhmu, Fenger. Luming ini adalah juara magang, dan dia yang memprakarsai tantangannya, jadi dia pasti punya sesuatu di balik lengan bajunya. Jangan meremehkannya, saran Ning Kong. Ning Feng tertawa dan berkata, saya tidak begitu yakin sebelum ini, ayah, tetapi kultivasi saya berhasil menembus ke tingkat yang lebih tinggi kemarin. Kamu berhasil menerobos. Fenger, apakah kamu baru saja mengatakan kamu berhasil menerobos? Ning Kong sangat gembira. Ya, ayah. Ning Feng terkekeh, aura yang lebih kuat dari guru kelas 6 terpancar dari dalam dirinya. Hahaha, bagus, aku lebih tenang sekarang. Keluarga Duanmu sangat menekankan masalah ini, jadi selama kamu membunuh Luming, posisi kita di keluarga Duanmu akan meningkat lebih tinggi. Keluarga Duanmu secara bertahap tumbuh dalam kekuatan dan pengaruh, yang berarti kita akan berada di tempat yang lebih baik jika kita terus melayani mereka dengan setia. Ning Kong tertawa sambil memberikan botol giok kepada Ning Feng. Fenger, ini pil peledak roh yang aku minta dari keluarga Duanmu. Itu dimaksudkan agar Anda membunuh Luming, tetapi karena Anda telah menerobos dalam kultivasi Anda mungkin tidak membutuhkannya. Tetap saja, bawalah itu bersamamu, untuk berjaga-jaga. Terima kasih ayah. Ning Feng mengambil botol giok itu. Baiklah, waktunya hampir habis. Ayo pergi ke Vermilion Bird Stage, kata Ning Kong.
Di sisi lain, Lu Ming berkemas dan keluar dari kamarnya hanya untuk melihat Hua Qi dan Pang Xi menunggunya. Kakak senior Lu, kami akan pergi bersamamu, kata Pang Xi. Jangan berani-beraninya kalah, Lu Ming. Kamu hanya bisa kalah dariku, juara magang, kata Hua Qi dingin. Ayo pergi. Lu Ming tersenyum dan berjalan keluar dari pintu. Vermilion Bird Stage terletak di sisi timur kaki Vermilion Bird Peak. Itu sangat luas karena dirancang khusus untuk peserta magang di aula untuk berduel satu sama lain. Saat itu, sudah ada ribuan orang berkerumun di sekitar Vermilion Bird Hall. Beberapa adalah peserta magang baru, tetapi sebagian besar peserta magang senior dan orang tua hadir. Belum pernah ada juara magang yang baru muncul menantang peserta magang senior yang berusia 4 hingga 5 tahun lebih tua untuk berduel. Banyak yang hadir karena tertarik. Dari mana Lu Ming mendapatkan kepercayaan diri dan keberanian itu? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Kepala tetua Ning Kong ada di sini. Ning Feng juga ada di sini. Ning Feng dan Ning Kong masuk bersama dengan sekelompok orang di sisinya. Kelompok yang sama berjalan menuju area atas dan menuju salah satu platform pengamatan. Penatua Mulan juga ada di sini. Benar-benar, di mana? Keributan yang lebih besar pun terjadi. Mulan berjalan masuk dengan anggun bersama kelompoknya termasuk Feng Wu dan Yuan Hui. Mereka pun berjalan menuju platform pengamatan di area atas. Babak 57, melawan Ning Feng. Mulan, ku dengar kaulah yang merekomendasikan Lu Ming ke Sekte Pedang Mistik. Sepertinya pandanganmu ke depan tidak bagus. Lu Ming mungkin memiliki beberapa potensi, tapi dia akan mati sebelum waktunya karena kesombongannya, ejek Ning Kong. Mulan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan dingin, putramu lah yang akan mati dini. Benarkah? Saya harap Anda masih bisa mengatakan hal yang sama nanti. Ning Kong melambaikan tangannya dengan putus asa dan duduk. Astaga, Ning Feng melompat turun dari panggung pengamatan, sosoknya secepat burung layang-layang. Dalam beberapa langkah, dia telah menempuh jarak setidaknya 50 meter, muncul di Vermilion Bird Stage dalam waktu singkat. Teknik yang sangat bagus. Tahun-tahun yang dihabiskan Ning Feng untuk berlatih seni bela diri benar-benar tidak dapat diabaikan. Dia telah mencapai tahap kelima dengan teknik tingkat kuning inferior ini, 3 dips burung walet. Wajar jika Ning Feng mencapai level seperti itu karena ayahnya membimbingnya di setiap langkah selama ini, tapi Lu Ming hanyalah murid magang yang baru terdaftar. Setidaknya, teknik seni bela dirinya jelas bukan tandingan Ning Feng. Kamu benar. Para peserta magang berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Lu Ming ada di sini. Salah satu peserta magang berteriak. Dari jalur pegunungan, Lu Ming berjalan keluar dengan Pang Xi dan Hua Qi di sisinya. Saya tidak pernah mengira Lu Ming masih berani muncul. Dia di sini untuk mati. Saya rasa dia bahkan tidak akan selamat dari 10 serangan dari kakak senior Ning. 10 pukulan. Menurutku bahkan 3 pukulan saja sudah merupakan sebuah keajaiban. Para peserta magang yang duduk di samping Ning Kong mengejek ketika kerumunan itu secara alami memberi jalan bagi rombongan Lu Ming. Lu Ming kemudian berjalan dengan tenang ke Vermilion Bird Stage sampai dia berdiri berhadapan dengan Ning Feng. Haha, Lu Ming, kamu sebenarnya ada di sini. Kupikir kamu akan bersembunyi di asramamu seperti kucing penakut. Ning Feng mengejek. Apakah kamu pikir kamu sekuat itu, Ning Feng? Lu Ming tersenyum acuh tak acuh. Kamu akan segera mengetahuinya. Ini pertarungan sampai mati di Vermilion Bird Stage, Lu Ming. Hehe, sudah terlambat bagimu untuk menyesal sekarang. Ning Feng menyeringai. Hentikan omong kosong itu dan lanjutkan. Saya hanya berharap Anda tidak mengecewakan saya, kata Lu Ming. Haha, mengecewakanmu. Ning Feng tertawa terbahak-bahak seolah dia baru saja mendengar lelucon yang sangat lucu. Dia telah terdaftar sebagai murid magang Vermilion Bird Hall selama 5 tahun sekarang. Meskipun bakatnya tidak terlalu luar biasa, dia bukanlah orang yang lemah. Sekarang, seorang pemula berusia sebulan memberitahunya secara langsung agar tidak mengecewakan. Lelucon yang luar biasa, benar-benar lelucon. Saat itu, wajah Ning Feng menjadi gelap saat dia berkata, karena kamu tidak sabar untuk mati, aku akan mengabulkan permintaan kematianmu. Hari ini, akulah yang akan menginjak-injak kepercayaan dirimu dan menghancurkan martabatmu. Dia terkekeh tanpa humor saat dia bergerak cepat, membenturkan telapak tangannya ke arah Lu Ming.
Cahaya hitam menyelimuti telapak tangannya saat ki esensial Ning Feng meledak, membelah udara dengan suara yang melengking. Itu adalah teknik bela diri telapak lava hitam, tingkat kuning inferior. Itu saja. Apakah itu dimaksudkan untuk menghancurkanku? Lu Ming melayangkan pukulan dengan senyum tipis di wajahnya. Tinju naga api. Gas panas yang mendidih memenuhi udara saat tinju Lu Ming melayang, dan tangisan naga yang samar perlahan menyusulnya. Pukulannya sangat kuat dan kekuatannya tidak dapat dihentikan karena bertabrakan dengan telapak tangan Ning Feng. Bam! Ledakan keras terdengar saat tinju Lu Ming dan telapak tangan Ning Feng saling membentur. Hembusan udara panas keluar, menyebar kemana-mana. Baik Lu Ming dan Ning Feng berpisah begitu mereka bertabrakan. Satu sosok terhuyung mundur dengan 3 pukulan berturut-turut. Itu adalah Ning Feng. Semua orang terkejut. Apakah Ning Feng dikalahkan hanya dengan satu gerakan? Bagaimana mungkin? Dari aura yang diberikan Ning Feng, jelas bahwa dia memiliki budidaya realem master kelas 6 teratas. Sulit dipercaya bagi guru kelas 6 terbaik dikalahkan oleh Lu Ming hanya dengan satu pukulan. Bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat? Ning Feng tercengang. Dia tidak menyangka Lu Ming benar-benar sekuat ini. Di tengah kerumunan, Pang Xi bersorak dengan antusias. Wow, bagus. Salam kakak senior Lu Ming. Di panggung pengamatan, mata Mulan bersinar. Senyuman muncul di wajahnya saat dia menoleh ke Ning Kong dan berkata, sepertinya Lu Ming lebih baik. Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Ming Kong mengejek. Di panggung burung vermilion, Ning Feng meraung dalam hatinya, Lu Ming ini sangat berbakat. Hancurkan dia. Aku harus membunuhnya hari ini, kalau tidak, tidak akan ada lagi tempat bagiku di Vermilion Bird Hall. Dentang. Pedangnya terhunus. Teknik pedang angin iblis, awan yang jatuh di angin. Pada saat yang sama, Ning Feng melepaskan kekuatannya dan pedang ki meledak. Dia mengayunkan pedangnya dan menyerang Lu Ming dengan sekuat tenaga, berniat membunuh. Lu Ming menyeringai dingin dan menghunus pedangnya sendiri. Pedang kinya berseri-seri seperti bintang jatuh, membelah udara dengan peluit yang menusuk telinga. Ini bukanlah pedang-pedang oniks, tapi pedang bintang langit, pedang peninggalan ayahnya. Pedang-pedang oniks hanyalah senjata spiritual tingkat pertama unggul dan tidak cukup kuat untuk berduel dengan Ning Feng. Di sisi lain, pedang yang ditinggalkan ayah Lu Ming adalah senjata spiritual tingkat 2 unggul. Itu cukup untuk menunjukkan kekuatannya dengan kekuatan penuh. Dentang. Kedua pedang itu bertabrakan dengan dentang menderu. Baik Lu Ming dan Ning Feng bergidik. Mereka terus bertarung. Dentang. Dentang. Saat pedang bertabrakan, pedang ki dimuntahkan kemana-mana. Kedua sosok yang bertarung itu secara visual tenggelam oleh pancaran cahaya pedang yang terus-menerus. Kuat. Sangat kuat. Lu Ming sebenarnya bisa berduel dengan Ning Feng. Bahkan dengan teknik pedang angin iblis, teknik pedang tingkat kuning unggul tahap kelima Ning Feng, Lu Ming tampaknya memiliki kekuatan bertarung yang setara dengan teknik pedangnya. Sulit dipercaya. Duel ini layak untuk disaksikan. Peserta magang senior hampir tidak bisa tetap tenang ketika mereka menyaksikan apa yang terjadi di atas panggung. Teknik pedang angin iblis, eksekusi dunia melalui angin. Teknik pedang angin iblis hancurkan badai gila. Ning Feng bertarung terus-menerus dengan gerakan kuat dari teknik pedang angin iblis. Dalam sekejap, 50 gerakan terjadi di antara keduanya. Dentang. Lu Ming dan Ning Feng tiba-tiba berpisah setelah terdengar suara keras. Saya akui bahwa Anda memiliki keterampilan yang cukup bagus untuk bisa berduel dengan saya seperti ini, Lu Ming. Tapi hari ini, kamu akan mati. Sekarang, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang mampu saya lakukan. Ledakan. Tiba-tiba ada ledakan yang datang dari dalam diri Ning Feng, dan auranya meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan saat aura seperti gunung meletus darinya. Alam Master kelas 7. Ning Feng adalah guru kelas 7. Lu Ming sudah selesai. Alam Master kelas 7 tidak ada bandingannya dengan Master kelas 6. Lu Ming akan mati sekarang setelah Ning Feng berhasil menerobos. Sungguh menyia-nyiakan seorang super jenius. Jadi bagaimana jika dia jenius? Ada banyak orang jenius di bawah matahari, dan hanya dewa yang tahu berapa banyak orang jenius yang meninggal setiap tahun. Orang jenius yang tidak berumur panjang tidak ada artinya. Begitu Ning Feng menunjukkan budidaya realem master kelas 7, hampir semua orang mengira Lu Ming sudah tamat. Di panggung tontonan, Mulan, Feng Wu, dan yang lainnya tampak terkejut dan khawatir.
Haha, Ning Kong tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu tidak menduganya, bukan, Mulan? Kali ini, Lu Ming harus mati. Ada kilatan di mata Mulan, tapi dia tidak menanggapi. Jauh di lubuk hatinya, dia juga tidak yakin. Bisakah Lu Ming menahan pukulan Ning Feng? Aku akan menunjukkan kekuatan penuhku sekarang, Lu Ming. Satu-satunya harga yang harus Anda bayar untuk menyaksikan ini adalah kematian. Ning Feng membual dengan bangga saat lampu merah darah menyala di atasnya. Ledakan meridian darah. Dia memiliki meridian darah tingkat keempat, jadi dia mengalami peningkatan kekuatan sebesar 40% setelah ledakan meridian darahnya. Teknik pedang angin iblis, awan yang jatuh di angin. Pedang Ning Feng menebas ke arah Lu Ming disertai angin kencang yang berubah menjadi berkas cahaya pedang. Meski gerakannya sama, namun jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan gerakan sebelumnya. Itu lebih seperti itu. Di panggung burung vermilion, Lu Ming menyipitkan mata dan menginjak panggung dengan keras. Tubuhnya melesat seperti kilat. Di saat yang sama, auranya meningkat drastis saat dia menembak. Babak 58, pil yang meledak roh. Ledakan. Aura yang kuat muncul dari dalam diri Lu Ming. Esensial Qi-nya mengalir bebas di sekelilingnya saat rambutnya berkibar. Pada saat itu, aura Lu Ming tampaknya tidak lebih lemah dari aura Ning Feng. Dalam duel dengan Ning Feng barusan, Lu Ming hanya mengerahkan 50% kekuatannya. Sekarang, dia memberikannya 100%. Dentang. Saat pedang Lu Ming dan Ning Feng bertabrakan dengan keras, percikan api beterbangan kemana-mana. Sinar pedang Qi setajam silet menembus udara dan melesat kemana-mana. Ledakan. Ledakan. Baik Lu Ming dan Ning Feng tersandung beberapa langkah mundur setelah terkena pukulan. Brengsek. Mati. Ning Feng meraung sambil menyerang Lu Ming sekali lagi. Bertarung. Tatapan Lu Ming mengeras. Rambutnya tertiup angin kencang saat niat bertarung yang kuat muncul dari tubuhnya. Dia menginjak keras dan menyerang Ning Feng. Dentang. Dentang. Saat serangan Lu Ming dan Ning Feng terus bertabrakan, akibat dari pertunjukan itu, muncullah pedang Qi yang tangguh di mana-mana. Itu adalah beberapa lusin gerakan hanya dalam sekejap mata. Tidak ada pemenang yang jelas pada saat itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Mustahil. Bagaimana Lu Ming begitu kuat? Ning Feng sangat terkejut. Dia adalah Master Realm kelas 7, dan dengan teknik pedang tingkat kuning unggul tahap kelima yang menekankan kecepatan, dia dapat mengatakan bahwa pedangnya secepat kilat dan secepat angin. Lu Ming tidak hanya bisa melawan serangannya dengan kecepatan yang sama karena Qi esensialnya tidak lebih lemah dari Ning Feng. Dia tidak tahu bahwa Lu Ming telah mengembangkan teknik seni bela diri tingkat surgawi, jadi Qi esensialnya 3 kali lipat viskositas Qi esensial normal. Pada tahap pertama teknik naga perang sejati, Lu Ming sudah bisa membunuh lawan yang tingkatnya lebih tinggi darinya. Sekarang Lu Ming berada di tahap kedua dari teknik naga perang sejati, bahkan jika Ning Feng 2 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming, dia masih akan kalah dari Lu Ming. Selain Ning Feng, semua orang yang menonton duel itu tercengang. Lu Ming benar-benar bisa menyamakan kedudukan dengan Ning Feng, Realm Master kelas 7. Sungguh tidak terbayangkan. Semua orang menahan nafas saat menyaksikan panggung dengan ama agar tidak mengganggu duo yang bertarung di atas panggung. Dentang. Dentang. Di Vermilion Bird Stage, Ning Feng dan Lu Ming terus bertarung. Alam Master kelas 7 memang tidak lemah. Aku bisa mengalahkannya segera setelah meridian darahku meledak, tapi ini belum waktunya untuk itu. Selain itu, batas waktu ledakan meridian darah untuk Master Realm adalah 2 menit. Setelah 2 menit, Ning Feng tidak akan menjadi tandinganku, pikir Lu Ming dalam hati. Kedua sosok di atas panggung terus-menerus terjalin dengan pedang Qi yang menembak ke segala arah. Mereka telah melakukan sekitar 100 serangan pada saat itu. Tiba-tiba, lampu merah darah di Ning Feng menghilang dengan cepat. Batas waktu ledakan meridian darahnya telah habis. Oh tidak, di panggung tontonan, ekspresi Ning Kong berubah. Dentang. Di panggung burung vermilion, Lu Ming dan Ning Feng bertabrakan sekali lagi. Ledakan. Kali ini, Ning Feng terbang kembali saat terkena benturan. Wajahnya memucat saat darah menetes ke sisi mulutnya. Ning Feng terluka. Kerumunan menjadi heboh saat mereka melongok ke arah panggung. Waktu ledakan meridian darah Ning Feng sudah habis. Sepertinya dia akan kalah. Tanpa diduga, Ning Feng bukan tandingan Lu Ming. Sungguh luar biasa. Apakah kamu menyadari bahwa meridian darah Lu Ming masih belum meledak?
Apa? Saya tidak menyadarinya. Sepertinya itu benar. Mengejutkan sekali. Jenius. Jenius mutlak. Bagaimana Lu Ming bisa sombong dan angkuh? Dia jelas dan bangga dengan kemampuannya. Di seluruh Vermilion Bird Stage, sesama tetua, senior, dan peserta magang baru semuanya mendiskusikan apa yang terjadi dengan kacau. Kamu bisa melakukannya, kakak senior Lu Ming. Kamu yang terbaik. Pang Xi melambaikan tangannya ke udara dengan penuh semangat sementara wajahnya memerah. Kakak senior yang perkasa Lu Ming. Tak lama kemudian, peserta magang lainnya mulai berteriak sekuat tenaga. Ini adalah peserta magang yang baru terdaftar. Mau tak mau mereka merasa bangga saat melihat betapa kuatnya Lu Ming, rekan magang baru mereka. Jadi bagaimana jika kamu magang senior? Kami, murid baru, masih bisa mengalahkanmu. Seketika, Lu Ming mendapatkan banyak penggemar. Orang ini, gumam Huachi saat secercah rasa hormat muncul jauh di dalam matanya. Dia biasanya bangga, jadi saat pertama kali bertemu Lu Ming, dia bersumpah untuk mengalahkannya. Namun, dia menyadari pada saat itu bahwa bakat dan potensi Lu Ming bukanlah sesuatu yang dapat dia pahami. Di panggung tontonan, Yuan Hui dan Feng Wu ternganga dan melongo. Yuan Hui sangat terkejut. Dia tidak senang ketika Lu Ming menantang Ning Feng berduel sebulan yang lalu. Dia pikir dia terlalu sombong. Dia sekarang mengerti bahwa Lu Ming tidak sombong. Dia percaya diri dan jelas memiliki keistimewaan untuk dibanggakan. Ho ho, Ning Kong, sepertinya putramu yang berharga akan kalah. Mulan menyeringai penuh di wajahnya sambil terkikik. Apa kamu yakin? Siapa yang menentukan hasil pertempuran sekarang? Ning Kong berkata dengan dingin sambil mengepalkan tinjunya erat-erat saat niat untuk membunuh melintas di matanya. Apa? Perasaan buruk muncul di hati Mulan. Di panggung burung Vermilion, Lu Ming berbicara dengan tenang sambil melihat ke arah Ning Feng. Ning Feng, waktu ledakan meridian darahmu sudah habis. Sekarang, untuk mengirimmu dalam perjalanan. Hahaha, kamu ingin mengalahkanku. Bermimpilah, Lu Ming. Kamu memaksaku melakukan ini. Ning Feng tertawa sinis dan memasukkan pil ke dalam mulutnya. Ledakan. Gelombang aura yang kuat dan brutal meledak keluar dari Ning Feng saat dia menelan pil itu. Dia 2 kali lebih tangguh dari sebelumnya. Pergilah ke neraka, Lu Ming. Ning Feng meraung, matanya memerah. Dia menghentakkan kakinya begitu keras hingga panggungnya bergetar. Kemudian, dia berubah menjadi badai dan menyerang Lu Ming. Seharusnya aku tidak menghadapinya secara langsung. Keseriusan terpancar di mata Lu Ming saat dia menyingkir dengan langkah ular naga. Sayangnya, dia masih terlambat saat pedang Qi Ning Feng mengiris ke arahnya. Ledakan. Lu Ming memblokirnya dengan kuat dengan pedangnya saat hembusan kekuatan yang sangat tajam mengancam akan menguasainya, menyebabkan dia meluncur mundur sejauh 10 meter. Di panggung tontonan, Mulan bangkit dari tempat duduknya dan berteriak dengan marah, pil peledak roh. Kamu tercela, Ning Kong. Bagaimana Anda bisa menggunakan pil peledak roh? Duel ini tidak lagi adil. Itu berakhir sekarang juga. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan, Mulan? Ini adalah pertarungan sampai mati di Vermilion Bird Stage. Tidak ada yang mengatakan apapun tentang tidak mengizinkan pil. Ning Kong juga berdiri, tersenyum dingin. Pertempuran apa sampai mati? Ini bukan lagi permainan yang adil jika melibatkan pil, bentak Mulan saat dia mencoba untuk bergegas ke Vermilion Bird Stage. Aura besar muncul dari Ning Kong dan mengunci Mulan. Dia mencibir, Mulan, duel di Vermilion Bird Stage adalah pertarungan sampai mati tanpa gangguan dari luar. Apakah kamu akan melanggar aturan sekte? Brengsek, tercela. Mulan mengertakkan giginya sementara matanya melotot. Pergerakannya dikunci oleh aura Ning Kong. Di Vermilion Bird Stage, Ning Feng menyerang dengan ganas. Matilah, Lu Ming. Teknik pedang angin iblis eksekusi dunia melalui angin. Teknik pedang angin iblis hancurkan badai gila. Angin kencang dari pedang Qi merobek semua rintangan dan menembus udara, bertujuan untuk memenggal kepala Lu Ming. Dia 2 kali lebih kuat sekarang, jadi yang bisa kulakukan hanyalah menghindari ujung tombaknya dan mencari peluang untuk membunuhnya. Lu Ming bergerak cepat dengan langkah ular naga saat dia memblokir serangan pedang Qi yang ditujukan padanya. Ledakan. Ledakan. Lu Ming tidak bisa berhenti mengambil langkah mundur setelah 7-8 gerakan Ning Feng. Benar-benar tertekan oleh Ning Feng, darah menetes dari mulutnya. Babak 59, membunuh Ning Feng.
Ning Feng benar-benar meminum pil peledak roh. Sungguh tercela. Sepertinya Lu Ming akan kalah. Di antara mereka yang menonton, beberapa menggelengkan kepala dan menghela nafas sementara beberapa lainnya menyeringai dingin. Lu Ming terpaksa terpojok setelah beberapa gerakan. Itu menjadi semakin berbahaya baginya. Di platform tontonan, Mulan menggonggong sambil melayangkan pukulan ke Ning Kong. Enyahlah, Ning Kong. Mulan, apakah kamu akan melanggar aturan sekte sebagai ketua-ketua? Ning Kong menyamai teknik telapak tangan Mulan saat dia membentak. Untungnya, Mulan dan Ning Kong sangat berhati-hati dengan kekuatan mereka. Jika tidak, platform tontonan akan hancur berkeping-keping. Menjijikkan. Feng Wu, Yuan Hui, dan kelompok mereka menjerit, tetapi mereka dihadang oleh pasukan yang dibawa Ning Kong. Di Vermilion Bird Stage, serangan Ning Feng melanda seperti tornado. Mereka kejam dan brutal. Lu Ming mundur saat dia bertarung, tapi matanya yang berkilau terlihat jelas saat dia menatap Ning Feng dengan penuh perhatian. Dia sedang mencari peluang. Mati, haha, mati. Ning Feng terkekeh. Dia menindas Lu Ming, dan dia tidak pernah merasa lebih baik. Beraninya kamu melawanku, dasar bodoh. Beraninya kamu mempermalukanku dengan menantangku berduel. Sekarang, gemetarlah di hadapanku dan menyesallah. Dia tertawa histeris. Sekarang, mata Lu Ming bersinar seperti matahari. Dia berhenti mundur dan melompat menuju Ning Feng. Saat dia melompat, lampu merah darah menyala di Lu Ming saat dia meledakkan meridian darahnya. Ini akan menjadi momen terkuatnya. Sekarang meridian darahnya telah naik ke tingkat keempat, dia dapat melindunginya dari serangan yang dia terima dan meningkatkan kekuatannya sebesar 40%. Tindakan Lu Ming mengejutkan semua orang hingga ke ujung kursi mereka. Apa yang sedang dilakukan Lu Ming? Apakah dia begitu ingin mati? Ning Feng sedikit terkejut. Dia tertawa jahat dan berkata, tidak peduli apa yang kamu rencanakan, kamu sudah mati. Pedang Qi yang melengking bergabung membentuk badai pedang Qi yang dengan cepat mendekati Lu Ming. Ledakan. Namun, ketika pedang Qi mendarat di Lu Ming, dia sedikit gemetar, dan terus melibas ke arah Ning Feng. Lu Ming mengangkat tangan kanannya dan memblokir pedang panjang Ning Feng dengan pedang tempurnya. Sementara itu, tangan kirinya melayangkan pukulan keras. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Ning Feng tidak punya waktu untuk bereaksi. Ledakan. Saat pukulan Lu Ming mendarat dengan kuat di dantian Ning Feng, kekuatan pukulannya dengan keras merobek dantian Ning Feng. Seketika, topan Qi Ning Feng bergetar hebat dan hampir meledak. Aura Ning Feng turun drastis seperti balon tertusuk dan kembali ke alam master kelas 7 dalam sekejap. Itu tidak berhenti di situ karena terus turun hingga berhenti di puncak alam master kelas 6. Budidaya Ning Feng jauh dari stabil karena dia baru saja menerobos ke alam master kelas 7. Pukulan Lu Ming dengan parah menghancurkan Qi esensial yang mengamuk dari konsumsi pil peledak roh dan dia kembali ke tingkat budidaya alam master kelas 6. Jika bukan karena Qi esensial yang mengamuk karena mengonsumsi pil peledak roh, pukulan Lu Ming akan menghancurkan budidaya Ning Feng. Ah! Ning Feng terbang mundur saat dia berteriak putus asa, mendarat dengan jarak 10 meter. Darah keluar dari mulutnya. Mulan, Feng Wu, Yuan Hui, dan Ning Kong terperangah. Semua orang yang hadir merasa bingung. Apa yang baru saja terjadi? Yang mereka lihat hanyalah Lu Ming maju menuju Ning Feng bukannya mundur. Mereka hanya berpikir sendiri apakah Lu Ming memiliki keinginan mati yang kuat ketika mereka melihat Ning Feng terbang mundur sambil berteriak putus asa dan sekarang muntah darah di atas panggung. Fenger, Ning Kong yang pertama bereaksi saat dia berteriak. Terkejut, Ning Feng berjuang untuk bangkit sambil berteriak, bagaimana kabarmu masih hidup? Dia tahu serangannya telah mendarat di Lu Ming, tapi Lu Ming tampak baik-baik saja seolah tidak terjadi apa-apa padanya. Sekarang, giliranku. Lu Ming melangkah keluar. Matanya sangat dingin saat pedangnya terayun ke arah Ning Feng. Ning Feng dilumpuhkan ketakutan saat dia secara robotik mengangkat pedangnya untuk melindungi dirinya dari serangan itu. Dia terluka, dan dia hanya memiliki budidaya realem master kelas 6, jadi dia sama sekali bukan tandingan Lu Ming. Yang diperlukan hanyalah satu serangan agar Ning Feng mundur dengan cepat dan ketakutan sambil muntah darah. Yang Anda miliki hanyalah beberapa tahun berkultivasi, Ning Feng, dan Anda pikir itu cukup untuk membuat saya menyesali keputusan saya dan mengguncang saya sampai ke inti. Kamu sangat jauh. Sekarang,
Ayo kuantar kamu berangkat. Sementara Lu Ming perlahan berjalan menuju Ning Feng, senyuman dingin terlihat di bibirnya saat niat membunuh sedingin es berkilauan di matanya. Di panggung tontonan, Ning Kong berteriak, beraninya kamu. Berhenti di situ, Lu Ming. Berhenti. Lu Ming melirik Ning Kong sambil menjawab tanpa emosi, ketika Ning Feng berada di atas angin, mengapa kamu tidak memintanya untuk berhenti? Apa yang salah dengan otakmu hingga kamu menyuruhku berhenti sekarang? Ketika Lu Ming selesai, dia mengayunkan pedangnya ke arah Ning Feng lagi, mengabaikan Ning Kong dalam prosesnya. Dentang, dentang, Ning Feng hampir tidak bisa memblokir serangan Lu Ming. Ketika tubuhnya menyerah, dia gemetar hebat saat pedangnya terlepas dari tangannya. Ayah, selamatkan aku. Ning Feng menjerit saat dia bergegas menyelamatkan dirinya dari malapetaka yang akan datang. Lu Ming, beraninya kamu terus menyerang. Mati. Ning Kong meraung marah saat dia menukik seperti elang, berjalan menuju Vermilion Bird Stage. Mulan bergerak dan mengikuti di belakangnya. Dia melancarkan serangan telapak tangan ke arah Ning Kong. Namun, Ning Kong berbalik ke belakang dan membalas dengan telapak tangan yang teracung. Kedua telapak tangan bertabrakan saat mereka bertarung di udara. Ledakan. Ledakan besar yang diikuti oleh hembusan kekuatan kuat yang berasal dari serangan Mulan dan Ning Kong terjadi. Keduanya mendarat di tanah dalam ayunan. Tepat setelah mendarat, Mulan menghalangi Ning Kong. Marahlah, Mulan. Ning Kong meraung. Mulan tersenyum malu-malu dan berkata, Ning Kong, duel di Vermilion Bird Stage adalah pertarungan sampai mati tanpa gangguan dari luar. Apakah kamu akan melanggar aturan sekte? Wajah Ning Kong berkerut dan berkerut karena marah. Dia sangat marah sampai dia hampir muntah darah. Itulah tepatnya yang dia katakan pada Mulan beberapa waktu lalu, dan dia hanya menyampaikan semuanya kembali kepadanya kata demi kata. Saya tidak peduli. Kesal, teriak Ning Kong. Betapa tebalnya kulitmu di wajahmu yang tua dan keriput ini, Ning Kong. Apakah kamu ingin pergi ke sana? Mustahil. Aura Mulan menguncinya dengan kuat di tempatnya. Mulan sangat senang saat melihat betapa berkerutnya wajah Ning Kong. Ah! Ning Feng menjerit sedih lagi di Vermilion Bird Stage. Lu Ming meninju perutnya tepat dan mematahkan beberapa tulang rusuk. Ning Feng terbaring lemas di tanah, mengeluarkan darah. Dengan satu kaki kokoh di tubuh Ning Feng, Lu Ming menatap dingin ke arah Ning Feng. Jangan bunuh aku, Lu Ming. Saya mohon padamu. Tolong jangan bunuh aku. Ning Feng meringkuk ketakutan saat dia memohon dengan keras untuk hidupnya. Lu Ming, jika kamu berani membunuh anakku, aku akan menghancurkanmu. Ning Kong terbakar amarah. Dia sangat ingin segera naik ke panggung, tetapi Mulan tidak mau meninggalkannya sendirian. Aku menunggu, Pak Tua. Lu Ming tersenyum ajaib dan mengayunkan pedangnya tanpa ragu-ragu. Tidak, tidak. Ning Feng dan Ning Kong berteriak serempak. Memotong. Darah berceceran di seluruh Vermilion Bird Stage. Ning Feng memegang erat lehernya yang terpenggal dengan penyesalan, ketakutan, dan kemarahan di matanya, dan menjatuhkan diri ke atas panggung dengan nyawa yang terkuras abis dari dirinya. Pikiran Pencipta, bangkit. Mulai tanggal 15 Februari tahun 2020, koin yang dibelanjakan untuk buku yang tidak dipilih akan dikembalikan dalam waktu 30 hari. Namun, Fast Pass tidak akan dikembalikan. Buku yang dipilih akan memiliki tanda di sudut sampul buku dalam 30 hari untuk menunjukkan kelanjutannya. Terima kasih atas pengertian Anda. Babak 60, penampilan Penatua berjubah perak. Kesunyian. Terjadi keheningan. Semua orang menatap kaget ketika mereka berjuang untuk memahami apa yang baru saja mereka lihat. Lu Ming telah membunuh Ning Feng di depan Ning Kong, mengabaikan ancaman Ning Feng. Dia sangat ceroboh dan sombong. Banyak peserta magang senior menatap Lu Ming, dan ketakutan mengalir di punggung mereka. Sungguh biadab. Lu Ming sangat kejam terhadap musuhnya dan sama kejamnya terhadap dirinya sendiri. Feng Er, bangsat kecil, aku akan memotongmu menjadi ribuan juta keping. Ning Kong memerah karena marah saat dia meronta-ronta seperti binatang buas yang marah. Ledakan, ledakan. Saat dia terus melawan Mulan, gelombang tekanan melanda mana-mana. Suara dentumannya begitu keras hingga mengancam akan memekakkan telinga. Mereka yang tingkat kultivasinya lebih rendah akan terhuyung mundur. Wajah mereka memucat saat ledakan yang menggema melukai mereka. Dia ingin membunuhku, jadi dia seharusnya bersiap untuk dibunuh, Lu Ming berbicara pelan. Dasar kecil, bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan Feng Er?
Jika Fenger ingin membunuhmu, kamu harus membiarkannya. Beraninya kamu membalas. Beraninya kamu melawan. Beraninya kamu membunuh Fenger. Aku akan mengulitimu hidup-hidup dan mematahkan semua tulangmu. Ningkong menjadi buta karena marah sambil terus bertarung. Ningkong, beraninya kamu mengabaikan aturan sekte. Mulan mendidih. Sekte apa yang mengatur? Aturan sekte berdarah apa? Bisakah itu dibandingkan dengan Fengerku? Kemarahan mengalir melalui pembuluh darah Ningkong seperti lava yang benar-benar menghabisinya. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa mengatakan apapun kepada orang-orang seperti ini. Dia kemudian melihat ke langit dan bergumam, sudah waktunya untuk turun tangan sekarang, bukan? Segera setelah Lu Ming selesai, sebuah suara berteriak dari atas, apakah kamu gila, Ning Feng? Hentikan ini sekarang juga. Seorang tetua berjubah perak muncul di langit, menekan tangannya ke udara, dan tekanan luar biasa segera menekan Ning Feng. Ledakan. Ning Feng tidak berdaya di bawah tekanan yang luar biasa itu. Dia segera ditekan hingga rata di tanah, dan tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa bergerak 1 inci pun. Itu adalah penatua berjubah perak. Seorang penatua berjubah perak telah mengawasi selama ini. Semua peserta magang lainnya berteriak kaget ketika mereka melihat lelaki tua itu. Elder Liu, Anda harus memberi saya keadilan. Lu Ming Bastard kecil ini membunuh Fenger. Ning Kong mengamuk. Pertempuran di Vermilion Bird Stage adalah pertempuran sampai mati. Karena ini pertarungan sampai mati, apa kesalahan Lu Ming? Anda, sebaliknya, Ning Kong, beraninya Anda secara terbuka mengabaikan aturan sekte. Semakin lama Anda hidup, Anda menjadi semakin tidak masuk akal. Ikuti saya kembali sekarang, hadapi tembok, dan pikirkan betapa salahnya Anda. Jika Anda tidak dapat memikirkan kesalahan apapun, jangan keluar. Dengan sebuah gelombang, sebuah kekuatan dahsyat terpancar dari tetua berjubah perak dan itu menyapu Ning Kong. Keduanya menjelma menjadi bintang jatuh, menghilang dari pandangan. Setelah penatua berjubah perak membawa Ning Kong bersamanya, Lu Ming tersenyum. Dia tidak membunuh Ning Feng di depan Ning Kong secara sembarangan dan tanpa berpikir. Pertama, Ning Feng terus mencari-cari kesalahannya dan mengirim orang untuk membunuhnya, jadi Ning Feng pantas mati. Jika Lu Ming menyelamatkan nyawanya, lebih banyak masalah akan menimpanya. Kedua, Lu Ming tahu bahwa akan ada tetua berjubah perak yang mengawasi di dekatnya. Dia menunjukkan bakat, potensi, dan nilainya melalui pertarungan ini. Sebagai murid baru berumur sebulan, Lu Ming mampu membunuh murid senior Realm Master kelas 7. Manajemen yang lebih tinggi di Vermilion Bird Hall pasti akan menghargai bakat seperti itu. Jadi, bagaimana mereka membiarkan Ning Kong membunuhnya? Bahkan tanpa Mulan, Ning Kong masih gagal membunuh Lu Ming. Segalanya seperti prediksi Lu Ming. Terima kasih telah membantu Lu Ming, penatua Mulan. Lu Ming menangkupkan tinjunya untuk berterima kasih pada Mulan. Kamu tidak buruk. Mulan tersenyum. Aku akan bergerak sekarang. Lu Ming mengangguk saat dia turun dari Vermilion Bird Hall dan menghilang ke kerumunan. Berita tentang duel Ning Feng dan Lu Ming menyebar seperti sayap di Vermilion Bird Hall dan di aula lainnya. Lu Ming tidak peduli. Dia segera kembali ke asramanya dan duduk dalam posisi lotus. Gelombang rasa sakit datang dari tubuhnya saat dia tersenyum pahit. Dia terluka parah dalam duel tersebut. Ketika kemampuan bertarung Ning Feng meningkat drastis setelah dia memakan pil peledak roh, Lu Ming terluka ketika dia mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan Ning Feng. Kemudian, Lu Ming menghadapi Ning Feng secara langsung setelah dia meledakkan meridian darahnya. Bahkan setelah melahap 50% serangannya, sisanya semakin melukai Lu Ming. Sepertinya aku harus membeli senjata spiritual pertahanan seperti baju besi lunak atau semacamnya. Saya juga harus mengembangkan beberapa teknik seni bela diri pertahanan, atau saya akan terus terluka seperti itu, kata Lu Ming masam. Bahkan jika meridian darahnya yang meledak sangat kuat, dia masih bisa terluka jika menerima serangan langsung secara paksa. Tubuhnya terlalu lemah. Selain pelindung ki esensial, Lu Ming tidak memiliki cara lain untuk melindungi tubuhnya. Aku akan mengobati lukaku dulu. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan mulai mengembangkan teknik naga perang sejati untuk mengaktifkan meridian darahnya sehingga dia dapat mengobati luka-lukanya. Wus, wus. Energi spiritual berkumpul menjadi bentuk pusaran dan mengalir ke arahnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan.
Tingkat penyerapan energi spiritual Lu Ming setidaknya 2 kali lebih cepat sejak meridian darahnya naik ke tingkat keempat. Itu jauh melampaui kecepatan meridian darah tingkat kelima. Itu tentang kecepatan meridian darah tingkat ketujuh, menurut perhitungan Lu Ming. Ini sungguh kecepatan yang mencengangkan. Namun, Lu Ming membutuhkan ki esensial biasa 9 kali lebih banyak untuk mengolah tahap kedua teknik naga perang sejati. Jadi dengan menyerap energi spiritual saja, kecepatan kultivasinya masih tidak bisa dibandingkan dengan jenius meridian darah tingkat kelima. Energi spiritual terus berkumpul dan diubah menjadi ki esensial murni, mengalir ke otot, tulang, dan usus Lu Ming, memberi nutrisi dan memperbaikinya serta menyembuhkan luka-lukanya. Setelah 5 jam berkultivasi, Lu Ming membuka matanya. Dia merasa jauh lebih baik dan akan sembuh total dalam 2 hari. Baunya enak. Aroma daging panggang yang nikmat tercium dari luar. Siapa yang memanggang daging di luar? Lu Ming membuka pintu dengan rasa ingin tahu dan berjalan keluar. Di halaman, Pang Xi dan Hua Qi sedang memanggang daging. Pang Xi sangat gembira saat melihat Lu Ming dan berkata, "Kakak senior Lu Ming, kamu sudah selesai berkultivasi. Ayo makan. Ini adalah daging antelope darah. Ini enak dan baik untuk orang yang terluka karena membantu mengisi kembali ki dan darah." Lu Ming tersentuh. "Apakah kalian menyiapkan ini untukku, Pang Xi? Daging antelope darah tidak murah. Saya tidak akan mampu membelinya." Pang Xi menggaruk bagian belakang kepalanya dengan malu-malu dan berkata, "Tuan bermata berbintang membeli semua ini hanya untukmu. Saya biasa berburu, jadi saya pandai memanggang daging. Oleh karena itu, tugas saya adalah memanggang daging." Hua Qi berkomentar dengan tenang, "Jangan salah paham, Lu Ming. Aku melakukan ini bukan hanya untuk membantumu sembuh karena aku pasti akan mengalahkanmu. Jika Anda mendapat dampak dari cedera Anda saat ini, kesenangan apa yang akan saya rasakan?" Lidah yang tajam. Pang Xi mengerucutkan bibirnya. "Hei, batu besar, jangan panggil aku bermata berbintang. Aku memperingatkanmu," bentak Hua Qi. "Tapi, itu namamu. Bagaimana lagi aku harus memanggilmu?" Pang Xi bingung. "Kamu?" Hua Qi tergagap. "Haha." Lu Ming terkekeh dan menggigit sepotong daging panggang berwarna coklat kemasan. Rasanya lembut dan harum, benar-benar terbaik, dan sangat menggugah selera. Setelah ia menelannya, gelombang kehangatan yang menenangkan membanjiri seluruh tubuh. Blood Antelope, yang merupakan binatang iblis tingkat 5 kelas 2, lembut, berair, dan memulihkan kesehatan seseorang, sehingga sangat bermanfaat bagi yang terluka. Pikiran pencipta. Bangkit. Mulai tanggal 15 Februari tahun 2020, koin yang dibelanjakan untuk buku yang tidak dipilih akan dikembalikan dalam waktu 30 hari. Namun, Fast Pass tidak akan dikembalikan. Buku yang dipilih akan memiliki tanda di sudut sampul buku dalam 30 hari untuk menunjukkan kelanjutannya. Babak 61, menerima misi. Mulut Lu Ming penuh minyak dan dia menghabiskan sepotong daging panggang dalam beberapa saat. "Batu besar, kemampuan memanggangmu cukup bagus." Lu Ming memuji. "Haha, saya sudah berburu sejak kecil dan saya juga suka makan daging." "Saya menemukan jawabannya sendiri." Pang Xi tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia mengeluarkan sebotol anggur dan berkata, "Ayo, Lu Ming. Ini adalah anggur obat yang dibeli oleh orang bodoh yang sedang jatuh cinta. Itu tidak berbahaya bagi cedera, tapi Anda tidak bisa makan daging tanpa anggur. Ayo, mari kita minum sepuasnya." Lu Ming berkata sambil tersenyum. Mereka bertiga masing-masing minum sebotol anggur, makan daging dalam suapan besar dan minum anggur dalam mangkuk besar. Beberapa jam kemudian, mereka bertiga menghabiskan darah antelope. Mereka bertiga juga telah menghabiskan beberapa botol anggur. Pang Xi dan Hua Qi sama-sama mabuk. Wajah masam Hua Qi juga menghilang setelah dia mabuk. Dia merangkul bahu Pang Xi dan berteriak, "Kalian, aku pasti akan kembali lagi di masa depan. Aku akan membunuh kalian semua. Kakak senior Lu, kamu luar biasa." Pang Xi berteriak, "Aku tahu kamu akan menang. Saya ingin menjadi seseorang yang luar biasa seperti kakak senior Lu. Dengan begitu, orang tuaku akan bangga padaku." Saat mereka berdua berbicara, mereka tertidur di halaman. Lu Ming tersenyum dan berjalan dengan terhuyung-huyung ke dalam kamar. Dia kemudian mulai mengedarkan teknik perang naga yang sebenarnya. Setelah beberapa saat, efek alkoholnya hilang sama sekali.
Lu Ming terus menyalurkan energinya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Efek pengobatan dari darah daging antelop dan anggur obat beredar ke seluruh tubuhnya dan luka Lu Ming pulih lebih cepat. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu dan luka Lu Ming telah pulih sepenuhnya. Setelah lukanya sembuh, Lu Ming tidak mengendur dan terus berkultivasi. Ini karena dia tahu bahwa bahaya dan kesulitan yang akan dia hadapi di masa depan akan semakin besar. Ning Kong dan keluarga Duan Mu adalah musuh bebuyutan. Mereka pasti tidak akan melepaskannya. Oleh karena itu, dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. 10 hari kemudian, cara budidaya ini terlalu lambat. Dengan ki sejatiku yang kaya dan kental, aku membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk mencapai alam master kelas 6. Lu Ming sedang berpikir keras. Sumber daya, saya kekurangan sumber daya. Lu Ming menghela nafas. Saat ini, dia tidak punya uang. Yang dia miliki hanyalah cincin penyimpanan yang dia peroleh dari Duan Mujue. Selain itu, ia masih berhutang 3.000 poin kontribusi pada Mulan. Saya memiliki kuil tertinggi, jadi cincin penyimpanan tidak berguna bagi saya. Saya akan menukar cincin penyimpanan ini terlebih dahulu, lalu menjalankan beberapa misi dan mendapatkan beberapa poin kontribusi. Lu Ming mengambil keputusan dan menuju ke aula kontribusi. Cincin penyimpanan ini hanya kelas terendah dan bernilai 150.000 tael perak. Namun, di aula kontribusi, nilainya hanya 130.000 perak. Bagaimanapun, Sekte Pedang Mistik memiliki begitu banyak murid sehingga membutuhkan sumber daya yang besar untuk beroperasi. Oleh karena itu, harga bahan dan barang yang dikumpulkan oleh Istana Sumbangan lebih rendah dari harga pasar. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan selisih harga. 130.000 tael perak, semuanya ditukar dengan poin kontribusi, totalnya 1.300 poin. Senior, saya ingin bertanya, berapa banyak poin kontribusi yang saya perlukan untuk melihat teknik seni bela diri pertahanan tingkat atas peringkat kuning? Lu Ming bertanya. Seni bela diri. Keterampilan bela diri dapat ditemukan di aula koleksi buku, tetapi izinkan saya memberitahu Anda, keterampilan bela diri hanya dapat disewa. Untuk keterampilan bela diri pertahanan kelas atas peringkat kuning, dibutuhkan setidaknya 5.000 poin kontribusi untuk menyewanya sekali. Apa? 5.000 poin kontribusi? Bukankah itu terlalu mahal? Lu Ming hampir melompat. Keterampilan bela diri defensif jauh lebih langka dan lebih berharga daripada keterampilan bela diri ofensif dan keterampilan bela diri gerak, jadi tentu saja harganya mahal. Jika Anda membelinya di luar, Anda membutuhkan setidaknya beberapa juta tael perak. Kata lelaki tua dari balai kontribusi. Lu Ming diam-diam terdiam. Namun, setelah dipikir-pikir, itu masuk akal. Klan Lu adalah klan yang sangat besar, tetapi mereka hanya memiliki satu teknik seni bela diri tingkat atas tingkat kuning, yang dianggap sebagai harta klan. Orang hanya bisa membayangkan betapa berharganya teknik seni bela diri tingkat atas tingkat kuning. Sepertinya dia sebaiknya menunda teknik bela diri defensif untuk saat ini. Senior, apakah ada soft armor pertahanan yang bisa ditukar? Lu Ming bertanya lagi. Tentu saja kami memiliki baju besi lunak. Namun, armor pertahanan tidaklah murah. Mau tukar grade berapa? Petik 2. Orang tua itu bertanya, berapa poin kontribusi yang harus saya bayarkan masing-masing untuk LV2 rendah dan LV2 sedang? Lu Ming bertanya, soft armor LV2 biasa yang lebih rendah berharga 800 poin kontribusi, dan armor LV2 sedang berharga setidaknya 2.000 poin kontribusi. Kalau begitu aku akan menukarnya dengan item LV2 yang lebih rendah. Lu Ming tidak punya pilihan selain menukar soft armor tingkat kedua yang lebih rendah. Namun, Anda mendapatkan apa yang Anda bayar, 800 poin kontribusi tidak disia-siakan. Armor ular kilin merah terbuat dari kulit binatang iblis kelas 9 LV2. Itu ringan, lembut, dan keras. Rasanya tidak ada di dalam pakaian itu. Setelah Lu Ming menyimpan baju besi ular kilin merah, dia keluar dari aula kontribusi dan menuju ke aula misi. Dia menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya dan berganti menjadi jubah hitam, menutupi semua orang. Jika dia ingin menjalankan misi, dia harus waspada terhadap keluarga Duan Mu. Jika dia pergi menjalankan misi dan keluarga Duan Mu mengirim beberapa ahli master bela diri yang hebat untuk membunuhnya, dia tidak akan bisa melawan. Tidak ada salahnya berhati-hati. Segera, Lu Ming tiba di aula misi.
Aula misi adalah tempat sekte pedang mistik mengeluarkan dan menerima misi. Misi aula misi secara kasar dibagi menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah misi yang dikeluarkan oleh para murid dan tetua sekte pedang mistik, dan setiap misi akan memberikan hadiah yang sesuai. Jenis lainnya adalah misi yang dikumpulkan secara khusus dari luar sekte pedang mistik. Misalnya, sekte pedang mistik akan mengumpulkan semua misi yang dikeluarkan keluarga Lu. Aula misi akan memungut biaya untuk penyelesaian misi. Aula misi sangat luas dan memakan lebih banyak ruang daripada aula kontribusi. Setelah berjalan masuk, mereka menemukan diri mereka di sebuah aula besar. Di satu sisi aula, ada konter tempat penyerahan misi. Di sisi lain, ada beberapa tembok logam besar. Dinding logam ini dibuat sesuai dengan prasasti para master. Di dinding logam, ada misi yang terus bergulir. Detailnya, batas waktu, hadiahnya, dan lain sebagainya tertulis dengan jelas di misi ini. Lu Ming berdiri di bawah layar dan memperhatikan. Untuk mengumpulkan bunga darah Reiki. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Dia melihat misi yang dia minati. Itu adalah misi yang dikeluarkan oleh Master Prasasti dari Sekte Pedang Mistik. Dia hanya perlu mengumpulkan bunga darah Reiki dalam waktu 3 bulan. Hadiahnya adalah 100 poin kontribusi per bunga darah Reiki, semakin banyak semakin baik. Bunga darah terletak di bagian timur Kekaisaran Matahari yang terik dan hanya dapat ditemukan di Gunung Darah Hitam. Apalagi harga bunga darahnya sendiri bahkan tidak sampai 100 poin kontribusi. Tampaknya penulisnya sangat membutuhkannya, itulah sebabnya dia menawarkan harga yang begitu tinggi. Yang paling penting, ada sejenis batu darah hitam di Gunung Darah Hitam. Itu adalah salah satu bahan utama untuk mengembangkan teknik naga perang sejati tahap ketiga. Bahkan diperlukan untuk tahap keempat. Inilah alasan mengapa Lu Ming tertarik. Pergi ke Gunung Darah Hitam akan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Mari kita lihat apakah ada misi lain. Lu Ming terus membaca. Bab 62 Monster. Misi pendamping. Hadiahnya sebenarnya telah mencapai 100.000 tael perak, dan dia juga menuju ke Gunung Darah Hitam. Setelah beberapa saat, mata Lu Ming berbinar kembali. Dia melihat misi pengawalan yang dikeluarkan oleh keluarga Zhu dari kota melintasi langit. Hadiah untuk mengantar 1 orang ke Gunung Darah Hitam adalah 100.000 tael perak. Yang ini, tanpa ragu-ragu, Lu Ming memutuskan untuk menerima misi ini. Karena kebetulan sedang dalam perjalanan. Setelah itu, Lu Ming berjalan ke konter dan mendaftarkan 2 misi yang akan dia ambil. Ini adalah token misi yang dikeluarkan oleh keluarga Zhu. Tolong simpan dengan baik. Di konter ada seorang wanita muda dengan senyum manis. Dia menyerahkan kepada Lu Ming sebuah piring besi dengan tulisan, Zhu Yi, di atasnya. Terima kasih, katanya. Lu Ming mengambil potongan logam itu dan tersenyum. Dia kemudian berbalik dan pergi. 2 jam kemudian, di jalan utama gerbang Gunung Sekte Pedang Mistik, Lu Ming menunggangi kuda skala hijaunya dan pergi. 5 hari kemudian, Lu Ming yang lelah bepergian tiba di kota Sky Crossing. Kota Sky Crossing adalah kota yang besar dan megah, beberapa kali lebih besar dari kota angin yang membara. Jalanan dipenuhi orang. Keluarga Zhu dikenal sebagai keluarga nomor 1 di kota penyeberangan langit. Namun, Lu Ming tidak terburu-buru pergi ke kediaman keluarga Zhu karena waktunya telah ditentukan untuk besok. Masih ada 1 hari tersisa. Tidak perlu terburu-buru. Lu Ming menemukan sebuah penginapan dan membersihkan dirinya. Kemudian, dia melakukan tur keliling kota dan merasakan adat istiadat setempat. Keesokan harinya, Lu Ming menuju ke keluarga Zhu. Dinding halaman keluarga Zhu tinggi dan berkali-kali lebih megah daripada dinding keluarga Lu. Berhenti di sana. Ini adalah kediaman keluarga Zhu. Orang yang tidak berkepentingan tidak diperkenankan masuk. Ada 4 orang kuat yang menjaga gerbang keluarga Zhu. Mereka menghalangi jalan Lu Ming. Masing-masing dari 4 pria itu memiliki budidaya alam prajurit kelas 9. Saya di sini untuk menyelesaikan misi. Lu Ming tersenyum dan mengeluarkan kartu misi yang dikeluarkan oleh keluarga Zhu. Seperti yang diharapkan, pria berotot yang memimpin melihat dan menatap Lu Ming dengan terkejut. Dia tampak terkejut karena Lu Ming masih sangat muda. Ikut denganku. Pria berotot yang memimpin mengembalikan kartu misi kepada Lu Ming dan memimpin jalan masuk. Lu Ming mengikuti. Setelah berkeliling ke sana kemari, dia sampai di sebuah aula besar. Saat berjalan ke aula utama, dia menemukan sudah ada beberapa orang yang duduk di kedua sisi aula utama.
Total ada 7 orang. Ketujuh orang ini semuanya berbeda. Di sisi kanan aula, ada 3 orang, 2 pria dan 1 wanita. Mereka semua berusia sekitar 50 tahun. Ketiganya mengenakan jubah hitam dengan tengkorak di atasnya, dan mereka memancarkan aura suram. Di sebelah kiri, seorang pria berotot berambut merah berusia 40-an atau 50-an sedang duduk di ujung meja. Di samping pria berotot itu ada seorang pria dan seorang wanita. Laki-laki itu adalah seorang lelaki tua berambut putih dan perempuan itu adalah seorang wanita paruh baya berusia 30-an. Di bagian paling bawah adalah seorang pemuda berusia 20-an. Pria ini sedang memeluk pedang panjang, tampak seperti anak bangsawan. Begitu Lu Ming tiba, 7 orang di aula memandangnya serempak. Ketika mereka melihat usia Lu Ming, mereka memandangnya dengan jijik. Pahlawan muda, merekalah orang-orang yang menerima misi kali ini. Anda bisa menunggu di sini. Tuanku akan tiba di sini sebentar lagi. Kata pria kekar itu. Baiklah. Lu Ming mengangguk dan berjalan masuk. Dia duduk di samping 3 orang berjubah kerangka. Seorang bocah nakal yang bahkan belum menumbuhkan rambutnya telah datang. Dia pasti sudah gila memikirkan uang. Dia sebenarnya datang untuk menerima misi ini. Pada saat ini, cibiran rendah datang dari pria berotot berambut merah. Mata Lu Ming berkedip. Dia memandang pria berotot berambut merah itu, lalu tersenyum tipis dan mengabaikannya. Kamu benar-benar tidak punya nyali. Pria berambut merah itu mencibir. Melihat Lu Ming bahkan tidak berani membalas, orang lain memandangnya dengan jijik. Hahaha. Pada saat ini, terdengar tawa keras. Seorang pria kekar berusia 40-an masuk dan menangkupkan tinjunya. Saya telah membuat semua orang menunggu lama. Saya tetua kedua dari keluarga Zhu, Zhu Chuan. Senang bertemu dengan Anda. Kamu terlalu sopan, tetua kedua. Orang-orang ini merespons dengan kepalan tangan. Zhu Chuan berjalan ke atas aula dan berkata, baiklah. Keluarga Zhu telah mengeluarkan total 8 token misi kali ini. Sekarang semuanya sudah ada di sini, saya akan menjelaskan secara singkat isi misi ini. Saya tidak akan menyembunyikannya dari kalian semua. Alasan utama saya di sini adalah karena nenek moyang keluarga Zhu saya terluka parah di Gunung Darah Hitam. Saya membutuhkan darah keturunan langsung keluarga Zhu untuk menyelamatkan hidup saya. Saya juga membutuhkan pil suplemen vitalitas. Oleh karena itu, saya di sini untuk mengawal rindu tertua keluarga Zhu dan pil suplemen vitalitas di tangannya ke Gunung Darah Hitam. Karena ada banyak bandit kuat dan gangster dalam perjalanan menuju Gunung Darah Hitam, aku membutuhkan semua orang untuk mengawal mereka. Selama Anda mengirimkan orang dan pilnya kepada leluhur keluarga Zhu saya, itu sudah cukup. Hadiahnya adalah 100.000 tael perak per orang. Apakah kamu punya pertanyaan lain? Tatapan Zhu Chuan menyapu 8 orang di arena. Ada masalah? Tentu saja ada masalah. Pria berambut merah itu berdiri dan berkata, Penatua kedua, saya ingin bertanya apakah Anda sudah menguji kekuatan 8 orang ini? Zhu Chuan terkejut, tidak, tapi kamu adalah Wu Mo si tangan berdarah, dan ketiganya adalah 3 hantu gunung Yin yang terkenal. Mereka terkenal di lebih dari 10 kota besar. Semua orang mengenal mereka. Saya secara alami menyadari kekuatan 3 hantu gunung Yin. Saya hanya khawatir salah satu dari mereka ada di sini hanya untuk mengimbangi jumlahnya. Jika dia tidak punya banyak kekuatan dan bisa lepas landas untuk mendapatkan 100.000 tael perak, kenapa kita tidak melakukan ini? 3 hantu gunung Yin dan saya akan bertanggung jawab atas misi ini. Kalian semua, pergilah dan bagi peraknya dengan kami berempat. Itu bahkan lebih baik. Wu Mo berkata sambil tersenyum dingin. Bang! Segera setelah Wu Mo selesai berbicara, Tuan muda bangsawan itu membanting meja dan berkata dengan wajah dingin, Wu Mo, siapa yang kamu minta tersesat? Hehe, Wu Mo mencibir dan berkata, aku meneleponmu. Tidak bisakah kamu mengetahuinya? Sial, kalian berdua masih basah kuyup ingin meminjam kekuatanku untuk mendapatkan 100.000 tael perak. Mustahil. Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah Lu Ming dan berkata dengan nada menghina. Wajah tuan muda yang mulia itu berubah menjadi sangat dingin. Dia berkata dengan dingin, tangan darah Wu Mo, menurutku kamu tidak menginginkan tanganmu lagi. Bas, Wu Mo tiba-tiba berdiri dan menatap tuan muda bangsawan itu dengan dingin. Aku akan melumpuhkanmu hari ini hanya karena perkataanmu. Begitu dia selesai berbicara, Wu Mo memukulkan telapak tangannya ke arah tuan muda. Telapak tangannya dengan cepat memerah saat dia melakukannya,
dan bau darah meresap ke udara. Sungguh sidik jari berdarah yang sangat kuat. Jejak tangan berdarah Wu Mo telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Wajah lelaki tua berambut putih itu berubah. Budidaya tahap awal alam master kelas 6, teknik seni bela diri tingkat rendah tingkat kuning, tetapi hanya dikembangkan ke tingkat ketiga, penguasaan melalui studi komprehensif. Lu Ming melirik Wu Mo. Dia bisa melihat detail tingkat kultivasi Wu Mo secara sekilas. Kamu sedang mencari kematian. Desir, mati. Tuan muda yang mulia itu berteriak dengan dingin. Dia menghunus pedangnya dan menusukkannya ke arah Wu Mo seperti sambaran petir. Kecepatan pedangnya mengejutkan Wu Mo. Dia buru-buru mundur untuk menghindari pedang itu. Namun, saat berikutnya, sinar pedang melesat ke arah Wu Mo. Cahaya pedang itu sehalus air yang mengalir. Budidaya alam master kelas 6 menengah, teknik pedang kelas bawah tingkat kuning tahap keempat. Tatapan Lu Ming berkedip. Dia tidak menyangka budidaya tuan muda yang mulia ini begitu kuat.